Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hidayatullah dari kelompok 8 mata kuliah komunikasi visual akan mempresentasikan tentang representasi konseptual. Gambar mengungkapkan konsep. Pada representasi konseptual, gambar mendefinisikan, menganalisis atau mengklarifikasi orang, benda atau sesuatu. Ini dilakukan dengan cara menempatkan orang atau benda yang berbeda ke dalam satu gambar. Mendistribusikannya secara simetris dalam gambar terlihat sebuah analisis atau klarifikasi. Nah, bab ini akan membahas mengenai representasi konseptual tersebut. Bagaimana sih cara membedakan suatu gambar termasuk ke dalam representasi naratif atau konseptual? Cara yang paling mudah adalah dengan melihat ada tidaknya vektor. Jika sebuah gambar tidak terdapat vektor, maka gambar tersebut mempunyai representasi konseptual. Nah, apa itu vektor? Vektor dalam bahasa gambar seperti kata kerja atau verba dalam bahasa tulis. Jika sebuah gambar tidak memiliki vektor, maka gambar itu tidak bisa disimpulkan, tidak menunjukkan suatu kegiatan. Dengan kata lain, mungkin saja dalam gambar tersebut terdapat partisipan, tetapi partisipan yang ada dalam gambar tidak sedang melakukan sesuatu. Nah, pembuat gambar ingin menampilkan suatu konsep pada khalayak. Lalu, analisis representasi konseptual dari sebuah gambar dilakukan dengan melakukan identifikasi atas 3 aspek. Yang pertama, klasifikasi. Nah, aspek ini berkaitan dengan bagaimana partisipan dalam gambar dihubungkan dengan partisipan lain. Ini dilakukan dalam gambar dalam bentuk klasifikasi, yakni partisipan dengan karakteristik yang dikelompokkan dan kemudian dibedakan dengan partisipan dengan karakteristik lainnya. Nah, yang kedua itu analitik. Aspek ini melihat keterkaitan antara satu bagian dalam partisipan menjadi bagian possessive attributes. Adalah misalnya roda, mesin pelang, dan seterusnya. Nah, gambar karikatur dari Muhammad Mirsyad Mais ini adalah salah satu tidak bisa ditafsirkan sebagai representasi naratif. Dalam gambar itu, kartunis bukan ingin menunjukkan partisipan yang sedang menyanyi, tetapi menggambarkan ciri atau karakteristiknya. Nah, yang ketiga, proses simbolik. Aspek ini berkaitan dengan partisipan, ditampilkan oleh partisipan. Partisipan dalam kategori ini tidak melakukan sesuatu, tetapi ingin menampilkan citra lewat simbol-simbol dalam gambar. Sebagai ilustrasi, nah, di situ ada postingan Instagram dari Dan Bilzerian. Bilzerian adalah seorang pesohor media sosial dengan pengikut lebih dari 28 juta orang. Ia banyak memposting kehidupan mewahnya bersama dengan puluhan model-model cantik. Nah, salah satunya dari akun yang tadi. Nah, dalam gambar itu ya, dalam gambar itu Bilzerian diapit oleh model cantik. Masing-masing model cantik tersebut sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tidak ada relasi di antara masing-masing partisipan. Oke. Nah, klasifikasi dalam sebuah gambar disebut memiliki klasifikasi jika di dalam gambar tersebut partisipan atau orang atau objek dalam gambar diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Partisipan dengan ciri yang sama dikategorikan dalam kategori tertentu untuk dibedakan menjadi partisipan lain. Nah, di sini ada yang tersembunyi, covert atau terbuka, overt. Pembuat tanda atau gambar bisa membuat 2 pilihan klasifikasi. Nah, pertama, taksonomi tersembunyi, covert taksonomi. Di sini semua partisipan diposisikan sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada tingkatan tertentu dari 2 atau objek dalam gambar. Nah, yang kedua ada taksonomi terbuka, overt taksonomi. Nah, pada gambar ini partisipan, orang atau objek dikategorikan dalam tingkah tertentu. Ilustrasi mengenai gambar menu sebuah restoran menggambarkan perbedaan antara covert dan overt. Pada menu yang ditampilkan covert semua disajikan sama, baik itu vertikal atau horizontal. Sementara pada overt, menu
dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti makanan, minuman, dessert, dan juga lainnya. Nah, jika digambarkan sebuah skema, ada dua tingkatan. Tingkatan pertama itu jenis menu, seperti makanan, minuman, dan dessert. Dan tingkatan kedua itu nama menu untuk masing-masing jenis kategori menu. Nah, klasifikasi dalam bentuk offer lebih mudah digambarkan dalam bentuk diagram pohon. Dalam diagram pohon, ada bagian atas, kemudian bagian atas mempunyai cabang ke bawah, dan seterusnya. Itu. Seperti juga struktur organisasi. Nah, di bagian atas itu direktur utama, di bagian bawahnya itu direktur lainnya, dan di bawah direkturnya itu ada manajer-manajer, dan di bawah manajernya lagi itu adalah karyawan atau staf-stafnya. Nah, seperti itu. Lalu analitik. Jika sebuah gambar visual tidak menggunakan klasifikasi, tidak ada kategori dan jenjang di antar partisipan, maka gambar visual tersebut menggunakan struktur analitik. Pada struktur analitik, yang dilihat adalah keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lebih besar. Nah, pertama, partisipan yang menjadi bagian unit yang lebih kecil disebutkan atribut pernikilan, possessive attributes. Yang kedua, partisipan unit yang lebih besar disebut dengan penyandang atau carrier-nya. Misalnya gambar sebuah peta. Peta keseluruhan adalah carrier, sementara possessive attribute adalah bagian atau unit yang lebih kecil seperti gambar dari provinsi, terus kabupaten atau kota, jalan-jalan, sungai, dan juga sebagainya. Nah, di sini membongkar diskriminasi lewat carrier possessive attribute, hubungan antara penyandang carrier-nya dengan atribut possessive attribute bersifat selektif. Pembuat tanda melakukan seleksi bagian dari atribut yang menggambarkan penyandangnya atau carrier-nya. Bagian ini menjadi titik kunci dalam analisis. Bagian apa yang dimaksudkan dan bagian apa yang tidak dimasukkan. Misalnya gambar mengenai wanita Indonesia. Wanita Indonesia di sini adalah penyandangnya, carrier-nya. Nah, ketika diminta untuk membuat gambar perempuan Indonesia, pembuat tanda akan memilih secara selektif atau atribut posesif. Nah, yang menunjukkan gambaran perempuan Indonesia itu seperti memakai kebaya, memakai sanggul, dengan bibir tersenyum, atau dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Lalu ada dimensional kuantitatif. Gambar berbentuk topografi menginginkan gambar akurat sesuai dengan bentuk aslinya. Pembuat tanda memiliki dua alternatif pilihan, yaitu dimensional dan kuantitatif. Nah, pada kuantitatif, untuk merujuk pada ukuran atau jumlah dengan bentuk aslinya, pembuat tanda menggunakan angka kuantitatif. Sebaliknya dengan dimensional, tidak digunakan angka atau bisa digabung antara metode komunikasi visual. Baiklah, cukup sekian dari saya kelompok 8. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.